Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini setelah kita sholat zuhur, kita melanjutkan pengajian atau taklim pada zuhur yang mudah-mudahan menjadi hasanah keilmuan buat kita semua, yang pastinya mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema pada siang hari ini kami akan mencoba menyampaikan sedikit kita merenung apa yang akan kita renungkan. Sebelum saya lanjutkan perenungan kita, di sini saya berikan satu caption bahwasanya ketika kita menyampaikan kebenaran, kalau orang yang bijak dia akan merenung, tapi kalau orang yang bodoh dia akan tersinggung. Mudah-mudahan yang saat ini duduk di Masjid Al-Badar adalah orang-orang yang siap merenung untuk kebenaran. Untuk itu akan saya sebutkan sedikit tentang apa yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, yang mana ini semua pasti terjadi kepada kita semua. Silakan disimak dulu. Sedikit. Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk, jijik, kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap, cakap, cakap!
Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang engkau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Baik, itu sekedar sebagai bahan ingatan kita dari apa yang saya sampaikan ini tentang video kematian, bahwasanya kita diingatkan kita semua ini akan mengalami yang namanya mati. Oleh karenanya harus kita pikirkan bagaimana ketika kematian kita telah menjemput kita, ketika kita diantarkan ke kubur kita, lalu apa yang bisa kita jadikan andalkan untuk menjadi penolong atau sahabat sejati di dalam kubur kita. Karena nanti di alam barzah kita itu sendirian, gak ada satupun yang bisa menemani kita. Maka dari perenungan ini ada satu cerita sekedar ilustrasi tapi menjadikan pelajaran buat kita. Ada seorang ayah ketika melihat video tadi, dia berangan-angan dan berandai-andai, siapa orang yang bisa menemani saya nanti di kubur saya. Kemudian dia merenung kepada keluarganya, dia ingat ada 3 orang yang sangat dia cintai. Kemudian dia ingin menanyakan kepada 3 orang tersebut perihal masalah nasibnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala panggil dia. Habis masa waktunya, seperti Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang nanti ajal menjemput kita, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya 1 saat. Kemudian dia panggil ketiga anak yang tersebut. Pertama dipanggil anak yang paling ia sayangi dan ia cintai, yang namanya Anis. Dipanggil, Anis, sini nak. Iya pak, ada apa? Ditanya, Anis cinta nggak sama bapak? Cinta. Sayang sama bapak? Sayang. Mau tolong bapak? Mau. Ada apa pak? Bapak mau tanya, jika nanti datang ajal menjemput bapak, kemudian bapak diantarkan ke makam bapak, bapak dimasukkan ke liang lahat, apakah Anis selaku anak bapak yang bapak cintai, yang setiap harinya bapak berikan kemewahan, minta apapun bapak belikan, minta beli perhiasan bapak belikan, minta beli mobil bapak belikan, kalau nanti bapak meninggal masuk ke liang lahat, Anis mau temenin bapak di dalam liang lahat? Apa jawaban si Anis? Ayah, bapak, kalau nanti bapak meninggal, Anis gak mau nemenin bapak. Paling Anis cuma bisa nganterin bapak sampai di kuburan. Setelah bapak masuk ke liang lahat, kemudian Anis di atas paling cuma bisa ngasih kembang pak, paling cuma bisa ngasih taburan bunga dengan 7 rupa. Ini bunga untuk bapak tersayang, semoga bapak tenang di alam sana. Kemudian Anis pulang. Gak bisa pak, kalau Anis harus nemenin dalam kubur. Nangis si bapak, sedih si bapak, ternyata anakku Anis yang begitu cantik, yang aku belikan segalanya ketika di dunia, aku mati kagak ditemenin. Kemudian si bapak kembali manggil anak yang kedua. Dipanggil anak kedua, anak laki-laki yang gagah, ganteng, pintar, namanya Harben. Ben, sini Ben. Iya pak, ada apa? Oh gayanya ganteng. Kita mau jalan-jalan kemana lagi pak? Oh bukan jalan-jalan Ben, bapak cuma mau tanya kepada kamu, ketika nanti bapak datang ajal bapak, dan udah pasti datang ajal bapak, bapak dimasukkan ke kuburan, masuk ke liang lahat. Harben anak bapak yang ganteng, yang segala sesuatunya bapak penuhi, minta apa juga bapak cari, mau nggak temenin bapak di liang lahat? Apa jawaban Harben? Pak,
Sorry, bukan saya kagak cinta, kata si Harben, anak laki. Bapak boleh masuk liang lahat, tapi jangan ajak-ajak saya. Kenapa? Jangankan masuk liang lahat, Pak, masuk ke kuburan Bapak, saya bisa cuma nganterin Bapak sampai parkiran. Nggak mau saya nyamperin Bapak. Oh begitu Ben, kamu nggak cinta? Oh bukan nggak cinta Pak, urusan udah mati masing-masing. Harben tidak bisa nolong. Lalu akhirnya si bapak panggil anak yang ketiga, namanya si Amsol. Dipanggil si Amsol. Amsol, iya Pak. Dengan lemah lembut dia jawab, sini nak. Iya Pak, ada apa? Sol, Bapak sebenarnya nggak tega lihat kamu Sol, tapi Bapak juga harus tanya pendapat kamu seperti apa. Anis cantik, bajunya mewah, Harben ganteng, gagah perkasa, tapi mau Bapak ngelihat kamu kurus amat Bang. Anaknya pakaiannya lusuh, mukanya buluk, kata kita gitu, badannya kurus seperti orang kurang makan. Ditanya sama bapaknya, so kenapa badanmu seperti ini? Kan seperti orang yang kurang gizi. Ya Pak, bagaimana saya bisa gemuk seperti kakak-kakak saya? Kan Bapak ngasih saya sisa. Kalau Harben udah kenyang, sisanya buat saya. Ada baju yang bagus perhiasan, kalau Anis sudah nggak kepake, baru saya pakai. Sisa saya Pak, jadi saya begini adanya. Emang Bapak mau nanya apa Pak? Ditanya. Ben, mau nggak mau Bapak tanya biar adil. Apa kata si Bapak? Kalau Bapak nanti meninggal masuk ke liang lahat, nanya juga ragu-ragu karena nggak yakin. Anaknya kurus. Harben mau nggak temenin Bapak di liang lahat? Apa jawab si Harben? Bapak, ayahku yang tercinta, meskipun engkau tidak pedulikan aku hanya diberikan sisa dari Harben dan Anis. Tapi kalau Bapak tanya siapa yang mau nemenin Bapak nanti di kubur, Pak, jawabnya saya Amsol, yang bagian sisa dari Bapak hidup saya akan berani temenin Bapak di dalam kubur Bapak, di liang lahat Bapak. Ketika malaikat munkar dan nakir datang menghadap Bapak, saya duluan Pak yang akan jawab. Sedih bapaknya. Kenapa sedih? Kalau tahu ternyata si Amsol yang bakal jadi pembela dia di kubur. Mungkin Harben sama Anis tidak akan menjadi prioritas dalam kehidupannya. Ternyata Amsol yang bisa nolongin kita. Sekarang kita bahas apa sebenarnya dari cerita ini. Sebenarnya ini cerita bukan hikayat, hanya ilustrasi tentang hadis Rasulullah. Siapa itu Anis? Ternyata Anis itu adalah anak dan istri kita, yang dari kecil kita rawat, istri yang semenjak nikah, semua kita banggakan, apa yang dia minta kita berikan. Betul Pak? Dan alasan kita bekerja di tempat ini pun adalah untuk siapa? Anak istri. Tapi ternyata anak istri Anis ketika ditanya, bisa nggak nemenin kita? Nggak bisa Pak, cuman sampai batas di atas makam kita diaurin bunga doang. Itu pun kalau anak istri kita ajarin ngaji, mungkin dia baca Fatihah dan Yasin. Tapi kalau yang enggak, cuman curhat doang. Bapak yang tenang ya Pak di dalam sana, gitu ya, nggak ada doa yang diucapin. Sedih di situ. Apa sebabnya? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa anak dan istri itu adalah apa? Dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, di antara berarti bukan semua. Bisa jadi apa? Aduh, musuh bagimu, yang dia tidak bisa mampu menolong kamu nanti ketika kamu masuk kubur kamu. Ternyata belum tentu dia bisa nolong kita, malah kita jadi musuh kita. Itu sebabnya kenapa Anis itu tidak bisa nolong kita. Lalu yang kedua siapa tadi? Harben. Siapa itu Harben? Harben adalah harta benda kita. Harta benda yang selalu kita cari
Dari pagi sampai ketemu kaki, peras keringat, banting tulang. Untuk apa? Untuk mencari harta dan benda kita. Tapi nanti ketika kita mati, apakah harta itu bisa nolong kita? Harta nggak bisa masuk ke liang kubur, apalagi nganter sampai kubur. Cuman di parkiran, Pak. Nggak ada mobil nyampe ke depan kubur. Dan ini kenyataannya pasti terjadi. Dan kita, apakah kita udah siap? Itu semua ada diri kita. Harta benda kita bisa jadi apa? Fitnah buat kita. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 15. Apa Allah katakan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu. Harta yang kita cari, yang pastinya nanti pasti akan ditanya oleh Allah. Dari mana kita dapatkan, cara apa yang kita ambil, kemudian kemana kita infakkan. Apakah harta kita ini di jalan yang halal atau jalan yang haram. Itu semua pun jadi masalah buat kita. Lalu mana yang ada buat kita? Ternyata yang tadi nolong kita siapa? Amsal. Siapa itu Amsal? Amal soleh kita, amal baik kita, yang pastinya nanti bisa nyampe ke kubur kita, nolong kita di kubur kita, siap menjadi backing terbaik kita. Siapa? Amsal. Bagaimana nasibnya Amsal? Kenapa dia kurus kering seperti orang kurang makan? Karena Amsal kita rata-rata sisa dari anis dan harben. Betul Pak? Kita ini lagi nanya diri kita sendiri. Kenyataannya kalau kita urusan Amsal pasti nungguin apa Pak? Sisa. Pernah nggak Amsal kita, amal soleh kita jadi prioritas kita? Misalnya hari Jumat dari rumah udah niat, saya hari Jumat ini saya masukin ke kotak amal 1 juta rupiah. Emang diprioritaskan. Tapi kenyataannya orang kita nih rata-rata kalau urusan Amsal nggak usah jauh-jauh, dah hari Jumat aja dah. Duit mah di kantong banyak, betul. Tapi ketika urusan amal jariah, mata bisa pindah ke ujung jari, Pak. Betul nggak, Pak? Ada kotak mau lewat, masuk kantong, set. Apa kata jari kita? Wah, ini mah 100.000 licin-licin. Ntar dulu sayang, bisa buat beli yang lain kan gitu. Pindah lagi ke lembaran selanjutnya. Wah, gocap ini. Gocap mah jangan terbuat beli rokok 2 bungkus, begitu katanya. Pindah lagi tangannya, itu jari terus pindah nyari lembaran-lembaran yang mana, sampai di absen 10.000, 5.000. Ada yang nyaut di pojokan, udara lecek di pojokan kantong. Nggak usah ribut-ribut lu pada, ngapa? Maksudnya dia ngomelin duit 100.000, 20.000 diomelin sama dia. Pokoknya udah lu mah nggak bakal kepake. Gua nih yang lecek yang kepake. Bener yang lecek kepake dicabut berapa? 2.000. Ternyata itu yang kita masukin ke kotak amal kita, Amsal kita, dari 100.000, 2.000 yang keambil bisa terdeteksi dengan jari. Hebat nggak tuh? Tapi nanti ternyata itu yang bisa nolong kita. Tapi kalau tahu itu yang nolong kita adalah Amsal, kira-kira kita mau gedein atau mau kecilin? Pak, jawab jujur. Mau digedein, mau dikecilin sedekah kita? Ntar habis ini nih saya sama teman-teman saya mau buka kotak amal ini nih, isinya 2.000-an apa 50.000. Kalau ada yang mau direvisi boleh, kotak amal depan masih ada. Artinya apa? Ini renungan buat kita. Amsal itu yang bakal jadi pembela kita. Dan Amsal inilah yang akan nanti siapa? Ngalir sampai kubur kita. Karena ketika kita wafat, apa sabda Rasul? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslimnya nomor hadis 1631, apa kata Rasul? Apa di situ? Intinya apa? Idza matal insan in qata'a anhu amaluh. Jika wafat manusia maka putus semua amalnya. In qata'a amalu, putus semua amal. Tapi setelah lapat in qata'a amalu, lihat ada apa? Ada kalimat lapat illa. Apa makna illa? Illa ini dalam ilmu nahwu disebut huruf istisna.
artinya mencabut dari ketentuan secara keseluruhan, ada terkecuali. Jadi manusia ketika mati amal putus semua, nggak ada yang bisa dilakukan seperti amalnya orang hidup. Begitu maksudnya Pak. Pernah nggak ngelihat ada mayat ngopi emang rokok? Kagak ada. Mayat makan di restoran? Nggak ada. Putus amalnya, tidak bisa nerima dan tidak bisa memberi. Makan udah nggak bisa, ngasih juga udah nggak bisa karena udah mati. Tapi tercabut dengan kalimat istisna, yaitu illa bermakna kecuali. Kalau udah makna kecuali berarti ada nggak yang nggak terputus? Ada. Sama seperti kita lagi ngerayu istri kita dulu, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berarti seribuan tuh banyak, satu doang yang bercahaya. Apa? Bintang. Beribu-ribu gadis yang cantik, hanya engkau yang ku puja. Berarti yang cantik siapa? Istri kita doang. Sama seperti ini, manusia semua mati, amalnya putus, nggak ada yang bisa apa-ngapain. Makanya ngajinya lanjutin, ada kalimat ilah. Jangan sampai berpendapat udah nggak usah apa-apain orang mati mah, kubur aja, betul nggak? Nggak usah diajanin, nggak usah ditalkinin, nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin. Kenapa? Mati. Karena baca hadisnya cuma sampai in koto'a ama, ternyata ada ilah, kecuali min salasin, 3 perkara. Apa yang 3 perkara yang tadi? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah, sedekah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Biar banyak, yang penting ikhlas, daripada sedikit nggak ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas agak diterima lagi, mending banyak tapi ikhlas. Semua sedekah kita yang kita keluarkan dengan ikhlas karena Allah bakal jadi amal yang ngalir sampai kubur. Yang kedua apa? Ilmu bermanfaat. Apapun ilmu yang kita miliki, yang kita ketahui, yang paling penting bukan hanya diajarin tapi diamalkan dengan pribadi kita. Kemarin kita udah ngaji bismillah, udah dipakai belum bismillahnya setiap hari? Setiap ngapain aja baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau tidur baca bismillah, dan apapun yang kita lakukan baca bismillah agar kita ingat Allah, agar kerja kita jadi itu namanya ilmu diamalkan. Dan yang ketiga apa? Anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita agar kita diampuni dosa oleh Allah. Seperti kemarin telah diajarkan oleh guru kita, istighfar kepada orang tua kita menjadi apa? Pahala buat orang tua kita. Robbighfirli wali walidayya, Robbighfirli wali walidayya. Itu namanya apa? Anak yang soleh. Semuanya adalah apa? Amal solehnya orang yang mati. Jika dia punya sedekah jariah, jika dia punya ilmu manfaat, jika punya anak yang saleh, maka kesemua amal itu akan menjadi aliran dana yang tidak pernah putus-putus buat orang yang sudah mati. Jadi intinya apa strategi kita? Kalau prediksi kehidupan kita pasti akan mengalami yang namanya kematian, maka kita harus mencari sesuatu amal yang sifatnya bisa menjadi apa? Penolong kita. Yaitu apa? Amal yang kekal di sisi Allah, tidak akan pernah hilang. Jadi berbuatlah saat ini semua karena Allah. Diawali dengan menyebut nama Allah. Kerja karena Allah, sedekah karena Allah, nafkah karena Allah, bekerja karena Allah. Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi Allah, yang artinya diperuntukkan hanya kepada Allah, itu akan kekal. Tapi yang hanya untuk kita, hanya nafsu kita, itu akan sia-sia dan akan hancur. Demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi ibrah, pelajaran buat kita semua yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam apa yang kami sampaikan. Semata-mata ini adalah kami sedang belajar, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri, jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana, takut ketusuk. Tapi jika ada kata yang salah, tolong jangan disebar kemana-mana.
Semangat fastabiqul khairat, mari sama-sama kita berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, inayah, dan sehingga kita dapat berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.